Oke baik, Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Gimana kondisinya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, aman, terkendali dalam wilayah. Wah, luar biasa Pak Ridwan ya. Oke Pak, saya ini nih, kemarin Bapak menghubungi aja teringat saya nih, katanya Bapak ada yang mau saya lakukan, saya bantu gitu ya Pak ya, terkait dengan apa yang nanti Bapak lakukan, coaching-nya terhadap rekan Bapak nantinya. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, dan sebelum Bapak juga melakukan supervisi ini nantinya, saya ingin tahu dari Bapak nih, kira-kira Bapak kemarin minta tolongnya saya untuk membantu mengamati gitu ya Pak ya? Oke, poin Ya, mana nih yang maunya Bapak saya bisa mengamati di Bapak nantinya ketika Bapak melakukan coaching bersama dengan rekan Bapak begitu? poin yang diamati saya lebih cenderung ke pertanyaan yang berbobot. Bagaimana menggali potensi si koci. Oh ya, jadi Bapak ingin saya mengamati ketika nanti Bapak mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya ketika melakukan coaching nanti. Ya. Nah, kenapa kok poin itu yang dipilih ya, untuk diamati oleh saya? Pada sejauh ini tuh seperti apa sih Bapak mengajukan pertanyaan yang Bapak rasakan selama ini gitu? Karena saya sebagai coach, saya khawatirnya pertanyaan saya kurang berbobot sehingga saya tidak dapat menggali dan memberdayakan koci. Jadi kan kunci memberdayakan koci kan kita harus mampu membuat pertanyaan berbobot supaya kita bisa mengenali koci lebih dalam dan bisa menangani masalah koci. Oh iya, baik. Berarti Bapak inginnya supaya bisa menggali gitu Pak ya, maka penting sekali menurut Bapak, Bapak mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ya Pak Ridwan ya. Oke baik Ya, Bapak, siap. izin nih Bapak nanti saya melihat ya proses supervisi yang Bapak lakukan bersama dengan rekan Bapak, kemudian untuk saya memberikan masukan nantinya mungkin ya setelah ini. Oke Bapak, kira-kira kapan akan dilakukan? Nanti saya akan bersedia hadir mungkin di waktu Bapak melaksanakannya. Kalau Ibu punya waktu mungkin besok kita langsung mulai Bu, jam pagi. Oke, oke siap Bapak. Insya Allah saya bersedia berhadir ya, saya menyempatkan waktu. Baik Bapak, sampai jumpa besok ya Bapak ya. Ya, saya doakan Ya, proses baik, terima nanti yang kasih Bapak Bu. lakukan itu berjalan dengan lancar. Min, oke kami tunggu sampai besok. Ya, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Sujatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah berbahagia sekali hari ini kita juga hadir Ibu Rizka sebagai sebagai observer kita. Kita hari ini akan melakukan praktik coaching. Kemarin Pak Sujatmiko menelepon saya untuk menceritakan beberapa hal. Saya melihat Pak Sujatmiko kok nampaknya murung hari ini. Ya Pak, saya ada sedikit masalah ya, kendala di sekolah ini Pak. Makanya saya ingin berbincang-bincang lah dengan Bapak. Ya, bagus sekali. Izin Bapak, saya melihat bakat yang tersedia di Bapak itu luar biasa sebenarnya. Mungkin ada apa yang bisa saya bantu Bapak? Silakan Bapak sampaikan ke saya juga akan berusaha untuk membantu Bapak. Silakan Pak. Ini Pak, permasalahan saya di sekolah. Saya melihat siswa di kelas itu di saat belajar tidak semangat, malahan banyak yang tidur Pak. Itu mungkin kendala saya Pak. Oh, begitu ya. Baik, luar biasa sekali. Saya melihat Pak Sujatmiko sebelumnya kan juga memiliki berbagai dan beragam metode, juga media. Mungkin Pak Sujatmiko bisa uraikan apa saja yang sudah digunakan dan yang belum. Mungkin untuk saat ini mungkin lebih banyak teorinya Pak ya. Kami kebetulan SMK. Jadi yang sudah kami lakukan itu memang pembelajarannya ke teori dulu, gitu. Lebih ke lokal dengan memakai media-media baik berupa video, alat peraga, itu Pak ya. Mungkin itu yang sudah kami lakukan Pak. Luar biasa sekali Bapak. Saya melihat mungkin
untuk pemberdayaan dan penggunaan lebih maksimal lagi. Bapak saya melihat di siswa-siswa ini pun juga Bapak terpilih sebagai guru yang paling disenangi. Mungkin ada efek lain Bapak yang belum Bapak temukan di siswa mengapa mereka bisa tertidur di dalam pembelajaran. Belum kami temui lagi, Pak. Belum dicari secara spesifik ya. Kenapa anak tersebut malas dalam belajar? Oke, ini apakah terjadinya setiap hari atau cuma beberapa hari? Mungkin hampir setiap hari, tapi tidak semua siswa, Pak ya, hanya sebagian. Oke. Ya. Mungkin di beberapa anak memang kadang dia membantu orang tua sampai larut malam, Bapak. Ya, mungkin bisa jadi, Pak. Usaha apa yang sudah Bapak lakukan? Mungkin sudah koordinasi dengan teman-teman sejawat atau koordinasi dengan orang tua mengapa anak yang bersangkutan itu kok bisa ketiduran di tempat pembelajaran? Nah, yang akan kami lakukan itu, Pak, akan mungkin bekerja sama dengan wali kelas untuk menghubungi orang tua kenapa anaknya terlambat, apakah malamnya begadang, apalagi sekarang zamannya HP, Pak ya, kan mungkin anak-anak lebih banyak begadangnya, akhirnya mereka pas waktu sekolah ketiduran gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Mungkin untuk ke depan ini apa saja yang akan Bapak lakukan supaya dengan segala potensi yang Bapak miliki, dengan segala kekuatan yang Bapak punya dalam diri dan aset sekolahnya, apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani siswa yang bermasalah yang tadi Bapak sampaikan? Mungkin yang akan kami lakukan adalah yang pertama sekali itu akan memanggil itu wali kelasnya dan melalui kelas nanti akan berbicara atau konsultasi dengan guru BK dan akan melakukan pemanggilan orang tua terhadap anak-anak yang banyak tidurnya di kelas sebenarnya saat belajar. Luar biasa Bapak Sujatmiko, ini bagus sekali. Saya apresiasi dengan sikap dan tindakan Bapak ini sudah sangat menggambarkan guru yang peduli dan tanggung jawab terhadap pembelajaran siswa. Kapan lagi kira-kira saya bisa melihat prestasi atau kemajuan dari coaching kita hari ini, Bapak? Saya akan lakukan secepatnya, Pak. Oke, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Jadi kalau dalam skala, kira-kira skala 1 sampai 10, Bapak sekarang di posisi skala berapa? Kalau sekarang memang 50-50 Pak ya, di angka 5 mungkin. Yang kelima. Tapi kalau Bapak itu ada di posisi 9, Bapak. Dengan segala kekuatan dan kemampuan dan aset Bapak miliki itu, saya yakin sekali nanti setelah Bapak melakukan tindakan terbaru itu, Bapak masuk ke skala 10. Kira-kira proses coaching kita hari ini sudah tercapai, Bapak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sujatmiko. Berbahagia sekali saya bisa berkoordinasi dengan Bapak, bisa berdiskusi dengan Bapak. Sedikitnya kurang bisa meringankan beban yang Bapak pikul dalam pembelajaran. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Ridwan. Ini Bapak saya izin dulu sebelumnya nih Bapak, apakah kita mau lanjut sekarang atau kita jadwal ulang nanti saja Bapak untuk tindak lanjutnya atau paskanya gitu? Gimana Bapak? Dilanjutkan terus. Oh sekarang ya. Oke baik Bapak, terima kasih. Ya lebih berasa. Nah, sudah saya melihat tadi Bapak sudah melakukan ya coaching terhadap rekan Bapak, Bapak Sujatmiko ya. Nah, saya melihat bahwa proses yang Bapak lakukan itu sudah selesai ya. Nah, sekarang itu saya ingin menanyakan nih ke Bapak sendiri. Bagaimana nih menurut Bapak sendiri penilaian Bapak terhadap diri Bapak selama Bapak melakukan coaching tadi terhadap Bapak Miko? Apa yang ada perubahan dari yang Bapak targetkan tadi atau bagaimana begitu Pak?
Saya mengalami ada sedikit kemudahan karena Bapak Sujatmiko orangnya terbuka, Bu. Jadi tidak mengalami kesulitan untuk saya menggali apa masalah yang dihadapi dan bagaimana penyelesaiannya. Jadi kalau koci kita itu tertutup, mungkin kita kesulitan untuk menggali potensi koci tersebut. Jadi saya mengalami perubahan karena saya mengalami ini sangat santai dan rileks rupanya dengan Pak Sujatmiko seperti itu. Ya, saya juga melihat tadi Pak ya, apa mungkin juga disebabkan oleh Pak Sujarmiko yang terbuka gitu ya ketika sehingga mengalir begitu saja. Jadi Bapak pun mengajukan pertanyaannya mulai muncul nih pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Miko pun ingin bercerita lebih nih ke Bapak. Ya, saya lihat seperti itu Pak. Oke Bapak izin nih ya saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Tadi di awalnya Bapak ingin saya mengamati di bagian Bapak menanyakan pertanyaan berbobot begitu Pak ya. Nah, jadi baik. Saya secara keseluruhan melihat bahwa yang Bapak lakukan itu sudah ada hal yang luar biasa saya kira ya. Pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah berbobot menurut saya karena di situ saya melihat bahwa dengan pertanyaan Bapak, Pak Miko itu mulai mengutarakan apa yang dirasa seperti itu, maunya seperti apa, kemudian posisinya di mana gitu. Itu muncul karena pertanyaan yang Bapak ajukan itu betul-betul menggali Pak Miko supaya Pak Miko mau mengeluarkan apa yang dirasa gitu. Kemudian juga saya tertarik sekali ketika Bapak menyampaikan bahwa apa nih yang mau dilakukan gitu ya. Artinya ada Bapak lakukan pengarahan supaya Bapak Miko berpikir kembali, oh saya bisa melakukan apa tadi tindakan-tindakan untuk meminimalisir apa namanya kesulitan yang dihadapi ya. Saya luar biasa Bapak. Ya, mungkin sedikit Bapak saya ingin menyampaikan masukan begitu ya terkait dengan proses coaching yang Pak lakukan. Namun secara keseluruhan untuk pertanyaan bobot saya sudah berikan apa namanya poin plus ya bahwa Bapak sudah melakukan yang dengan baik. Nah mungkin sedikit tambahan di bagian akhir Bapak ya ketika hendak menutup proses coaching hendaknya mungkin atau sebaiknya mungkin Bapak menyampaikan kembali bahwa apa yang sudah diyakini Pak Miko untuk dilaksanakan supaya itu menjadi penguatan juga buat Pak Miko ataupun mengingatkan kembali bahwa itu harus segera dilakukan seperti itu sehingga terjadi perubahan yang baik pada diri Pak Miko seperti itu Bapak. Ya, sangat luar biasa saya kira Bapak, semoga ada peningkatan lebih baik lagi ke depannya, insya Allah untuk melihat perkembangannya. Kita berjumpa lagi Bapak di kesempatan yang lain mungkin ya nanti ya kalau ada kesempatan. Oke baik Bapak. Terima kasih Bu Rizka. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.